Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5796-5800. Channel Dongeng Donghua. Bab 5796. Persis seperti itu. Dalam pandangan He Ying, tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, Tuan Muda pasti mampu bertarung. Apa yang kamu tahu, saat pedang Yinlong ditahan oleh lawan sebelumnya, aku merasakan pedang Yinlong bergetar. Pemilik gedung Tianwei berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, tahukah kamu apa artinya ini? Gemetar, bayangan itu terkesiap. Pedang Yinlong adalah senjata ajaib terbaik yang dianugerahkan oleh keluarga Tuan Muda. Pedang ini sangat kuat dan memiliki kekuatan spiritual. Saat itu, dia mengikuti leluhur keluarga Tuan Muda untuk menaklukkan segala penjuru dan mencapai prestasi besar dalam pertempuran. Pedang ini telah menemani nenek moyang keluarga Tuan Muda dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Pedang ini secara alami mengandung spiritualitas khusus dan dapat merasakan aura yang kuat. Orang kuat yang bisa membuat pedang Yinlong bergetar jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Lagi pula, ketika nenek moyang Tuan Muda bertempur di Laut Kosmik, mereka mencapai prestasi besar dan membunuh banyak kekuatan dengan pertumpahan darah. Bagaimana mungkin orang kuat biasa dipandang rendah oleh mereka? Tuan Muda, apakah Anda yakin pedang Yinlong bergetar? Bayangan hitam mau tidak mau bertanya lagi, apakah itu benar, seberapa menakutkan Qin Chen ini? Pedang Yinlong diberikan kepadaku oleh nenek moyangku dan telah dikomunikasikan denganku. Bagaimana aku bisa salah mengartikannya? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bayangan hitam itu bergetar. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda di sini, dia akan bertanggung jawab atas kematiannya. Tidak takut, pemilik Aula Tianwei berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu Qin Chen harus menjadi orang tertentu. Karena dia setuju untuk membiarkan kita tampil di depan semua orang, selama saya tidak terus memprovokasi dia, seharusnya tidak ada masalah. Terlebih lagi, saya juga memberinya 6 juta kristal kaisar, yang telah dikumpulkan oleh Menara Tianwei saya selama bertahun-tahun demi uang, dia tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Mari kita lanjutkan. Itu bagus. He Ying menghela nafas lega dan kemudian berkata, Tuan Muda, bagaimana kalau, ayo mundur. Tidak, Tianwei Master Bangunan menggelengkan kepalanya, ini adalah kota Nanyuan. Meskipun gedung Tianwei bukan apa-apa, namun bagaimanapun juga, gedung ini diperjuangkan oleh keluarga saya. Jika saya menyerah begitu saja, saya pasti akan kehilangan banyak poin di Dewan Tetua Keluarga. Jika saya ingin mengambil alih keluarga di masa depan, hampir tidak ada harapan. Pemilik gedung Tianwei, menempatkannya di sini adalah semacam ujian bagi keluarga Tianwei Tianhe. Seperti Saroye, akan mudah baginya untuk melakukannya. Langsung pergi, tapi ini juga berarti akan sangat sulit baginya untuk mengambil alih banyak kekuasaan keluarga di masa depan. Tapi Qin Chen, kata He Ying dengan gemetar. Dia benar-benar ketakutan ketika mendengar apa yang dikatakan Tuan Tianwei. Biarkan aku memikirkannya lagi, pikirkanlah, gumam Master Bangunan Tianwei, pikirannya mengalir. Di dalam istana Tuan Kota, Mo Yun Xiao segera kembali ke aula utama tempat penguasa kota berada. Tuan Kota, mengapa Anda menghentikan saya berurusan dengan Qin Chen, tetapi malah meminta saya memberi kompensasi kepada Qin Chen dengan 1 juta kristal kaisar? Bukankah tindakan ini akan sangat mengurangi reputasi keluarga Mo Yun saya di kota Nanyuan? Pada saat itu itu pasti akan menimbulkan penghinaan dari semua kekuatan besar. Mo Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Meskipun Qin Chen sangat kuat, selama Anda, Tuan Kota, bersedia mengambil tindakan, ditambah banyak orang kuat laki-laki di bawah keluarga Mo Yun saya, apalagi tahap akhir. Kaisar, bahkan jika beberapa lagi datang, keluarga Mo Yun kita akan musnah. Tumbuh di keluarga Mo Yun,
Mo Yun Xiao adalah tipe orang yang menghargai kepentingan dan kemuliaan keluarga sangat serius, dan tidak memiliki hak atas Qin Chen. Ketika istana tuan kota tidak sopan, dia dapat menunjukkan rasa hormat dan merekrut dengan hati-hati. Tapi begitu Qin Chen mengancam kehormatan istana tuan kotanya, dia tidak akan ragu membunuhnya demi menjaga reputasi keluarga. Asal-usul Qin Chen luar biasa, dan binatang komodo di bawah komandonya tidak seperti yang kita duga sebelumnya. Ia adalah anggota klan komodo yang diusir dari klan. Aura yang disebabkan oleh terobosan binatang itu dan pikiran spiritual yang menakutkan itu tertarik. Binatang ini kemungkinan besar adalah keturunan langsung dari klan komodo. Kata penguasa kota dengan dingin. Jadi bagaimana dengan garis keturunan langsung binatang komodo? Wajah Mo Yun Xiao muram, kita berurusan dengan Qin Chen, bukan Yerosa. Mungkinkah klan binatang komodo akan menyerang kota Nanyuan kita demi klan asing? Bisakah kita melakukannya? Kota Nanyuan kita telah berdiri di sini selama bertahun-tahun dan telah diakui oleh banyak kekuatan. Bagaimanapun juga, binatang komodo tidak dapat langsung menyerang kota Nanyuan kita. Orang tua itu memandangnya dengan tenang, masalah ini sudah diperintahkan oleh leluhur. Mo Yun Xiao terkejut. Keluarga Mo Yun hanya memiliki satu leluhur, yaitu leluhur yang merajalela di laut alam semesta selatan dan melawan invasi dunia bawah. Justru karena eksploitasi militer leluhur itulah keluarga Mo Yun menjadi pemimpin keluarga Mo Yun. Dia mampu menonjol dari kekuatan utama di laut alam semesta selatan di mana terdapat banyak kekuatan, dan memperoleh kualifikasi untuk mengambil alih kota Nanyuan. Menurut banyak rumor, leluhur keluarga Mo Yun tidak mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah mati, dan keberadaannya tidak diketahui. Tetapi Mo Yun Xiao mengetahui bahwa leluhur tersebut masih hidup dan berada di kota Nanyuan, dan telah mengasingkan diri di kota Nanyuan. Kota selama beberapa tahun ini. Ketika leluhur berbicara, itu adalah dekret kekaisaran seluruh keluarga Mo Yun. Mo Yun Xiao tetap diam, perintah leluhurnya lebih penting dari apapun di keluarga Mo Yun. Tetapi mengapa leluhur memberikan perintah seperti itu? Mo Yun Xiao bingung, dan segera mengertakkan gigi dan berkata, apakah kita akan membiarkan Qin Chen terus menjadi begitu sombong? Mo Yun Xiao, Anda harus mengingat dua hal. Pertama, bagaimana kita bisa memahami urutan leluhur? Kedua, sangat tidak nyaman bagi Qin Chen dan keluarga Mo Yun untuk melakukannya, jadi saya akan membiarkannya pergi. Saya memintamu untuk menantang pemilik gedung hari itu dan membiarkan Tian Waitian menghadapi Qin Chen, sehingga kedua belah pihak bisa bertarung satu sama lain. Tetapi saya tidak menyangka bahwa pemilik gedung hari itu begitu cerdik sehingga dia mengetahui maksud saya berencana dan lebih memilih menyerahkan Liu. Bahkan dengan jutaan kristal kaisar, aku tidak ingin istana tuan kotaku mendapat manfaatnya. Anak-anak dari keluarga besar yang berasal dari laut semesta itu benar-benar licik. Pria itu menyipitkan matanya. Tuan kota, apakah maksud Anda alasan mengapa pemilik gedung tidak menyerang Qin Chen hari itu adalah karena dia mengetahui rencana kita dan melakukan ini dengan sengaja? Mo Yun Xiao bertanya dengan ragu. Jika tidak, orang tua itu mencibir, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa penguasa Tianwei tidak dapat menjatuhkan Qin Chen, bukan? Orang tua itu mencibir, Tuan Tianwei dan penguasa kotaku sudah menyelidikinya orang ini. Orang ini berasal dari orang teratas di Tianwei. Kekuatan ini memiliki pengaruh besar di seluruh Tianwei Tian. Alasan mengapa dia dikirim ke sini hanya untuk mengumpulkan pengalaman di tingkat akar rumput sehingga dia bisa langsung masuk ke pusat setelah kembali. Dengan kekuatan dan bakatnya, dia ada di seluruh alam semesta. Bahkan saya tidak berani meremehkan orang ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak menjadi lawan Qin Chen? Jika tebakan saya benar, orang ini mungkin sama seperti kita, waspada latar belakang klan Komodo di belakangnya. Saya tidak ingin merusak kulit saya. Saya, penguasa kota, dan yang lainnya telah mencoba yang terbaik untuk memicu keluhan di antara mereka, tetapi hari itu, tuan rumah tidak mengambil alih. Umpan, dan lebih memilih menyerahkan 6 juta kristal kaisar daripada membunuh Qin Chen. Benar-benar menyinggung klan Komodo. Dapat dilihat bahwa orang ini memiliki ambisi besar dan fokus pada keluarga Mo Yun kami sangat besar dan tidak boleh diremehkan. Orang tua itu menatap Mo Yun Xiao dengan tatapan yang dalam. Dia dengan sungguh-sungguh berkata,
Mo Yun Xiao, kamu harus belajar lebih banyak dari master di luar hari itu. Tuan Kota Tuan, apa yang bisa dipelajari? Tidak ada gunanya fokus mempelajari politik. Mo Yun Xiao mencibir, jika saya seperti master di luar hari itu. Mendiang Kaisar telah membunuh Qin Chen dengan satu pedang, dan masih berpura-pura mengundangnya bergabung. Itu sangat konyol. Kamu, lelaki tua itu memandang Mo Yun Xiao dan menghela nafas. Kami baru saja melewati Yi Ze, lupakan saja, kataku sekarang, aku juga tidak mengerti nanti. Panggilan. Ketika banyak kekuatan di seluruh kota Nanyuan sedang mendiskusikan apa yang terjadi dengan masyarakat tengkorak dan tulang. Qin Chen dan Saroye terbang di atas kota Nanyuan, mencari toko yang menjual harta karun. Tiba-tiba, berdengung. Kekuatan tak terlihat turun, dan sosok anggun tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan Saroye bersama seorang lelaki tua. Hah, Qin Chen sedikit mengernyit, berhenti dan melihat kedua orang di depannya. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang sangat dewasa dengan sosok yang anggun. Dia mengenakan jubah merah menyala. Jubah ketat itu sepenuhnya menampilkan sosok montok dan bulat orang lain, seperti buah persik yang matang. Di sebelah wanita itu, ada seorang lelaki tua, dengan punggung bungkuk dan sikapnya penuh hormat. Basis budidaya wanita terkemuka seharusnya berada di alam kaisar tahap akhir, sedangkan lelaki tua itu berada di alam kaisar puncak jangka menengah. Qin Chen telah merasakannya dengan kesadarannya di dekat markas tengkorak dan tulang sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka untuk berani menghentikannya saat ini. Menarik. Qin Chen tersenyum di sudut mulutnya. Siapa kalian berdua? Mengapa kalian menghalangi jalan kami? Sebelum Qin Chen bisa mengatakan apapun, Saroye maju selangkah dan berteriak dengan dingin. Jangan kaget, kalian berdua. Keluarga Nu adalah penguasa paviliun abadi di kota Nanyuan. Saya melihat penampilan heroik Anda di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang dan sangat mengagumi mereka sehingga saya datang ke sini untuk berteman dengan ini. Dua pahlawan, penguasa paviliun abadi memiliki senyuman di bibirnya dan mata yang menawan. Rusi berkata sambil tersenyum. Orang-orang yang datang tidak lain adalah pemilik paviliun Wangu dan pengelola paviliun Wangu. Paviliun abadi. Ketika Saroye mendengar pihak lain mengumumkan nama keluarganya, awalnya wajahnya penuh kebanggaan, tapi sekarang matanya menyipit. Tuan, paviliun abadi ini adalah salah satu kekuatan teratas di laut semesta. Kekuatannya tersebar di seluruh laut semesta, menghususkan diri dalam semua jenis informasi dan bisnis harta karun. Hampir tidak ada apapun di seluruh laut semesta yang dapat mereka lakukan, tidak menyentuh. Tanpa diduga, Nanyuan ini ada juga cabang mereka di kota. Saroye buru-buru mengirim pesan ke Qin Chen. Oh, menghususkan diri dalam bisnis intelijen dan harta karun. Qin Chen berpikir sejenak, bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan klan Komodo Anda. Sulit untuk mengatakannya. Saroye berpikir sejenak dan berkata, tentang kekuatan tempur, klan Komodo kami secara alami tidak kalah dengan kekuatan besar manapun di laut semesta. Tetapi dalam hal kecerdasan dan perluasan di laut semesta, klan kami mungkin jauh lebih rendah. Tentu saja, paviliun abadi ini tidak akan berani menyinggung perasaannya. Aku, Komo, dengan mudah. Klan multibinatang masih memiliki rasa hormat ini. Kata Saroye dengan percaya diri. Qin Chen mengangguk, saya mengerti, itu dia. Bab 5797. Dipinjamkan padamu. Saat ini, Saroye merasa sangat sedih. Master Paviliun Wangu menunggu keduanya selesai berbicara, dan sebelum Qin Chen dapat berbicara, dia terus tersenyum dan berkata. Keluarga budak juga melihat kekuatan Tuan Qin dengan mata kepala mereka sendiri dan sangat mengaguminya. Saya mendengar bahwa Tuan Qin sepertinya menjual beberapa harta karun, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa pergi ke paviliun abadi saya, yang memiliki cabang di seluruh alam semesta. Jika tidak ada yang lain, harganya benar-benar tidak ada duanya. Oh, Qin Chen dulu terharu. Dia awalnya ingin menjual beberapa harta karun, tetapi dia tidak memikirkan kemana harus pergi. Karena paviliun abadi datang kepadanya secara langsung, dia sebaiknya mencobanya. Bagaimana menurut Anda, Tuan Qin? Master Paviliun Wangu memandang Qin Chen dengan harapan, matanya yang indah bersinar. Tuan,
Saroye memandang Qin Chen dan berkata melalui pesan, jika Anda menjual harta karun, paviliun abadi ini memang pilihan yang baik. Jika keluarga Komodo saya ingin melakukan transaksi, saya juga akan mencari paviliun abadi ini. Kalau begitu tolong minta Master Paviliun untuk memimpin, kata Qin Chen sambil tersenyum. Tolong. Penguasa Paviliun Wangu tersenyum, mengangkat tangannya, dan segera memimpin jalan. Di bawah kepemimpinan Master Paviliun Abadi, kedua pihak dengan cepat tiba di markas besar Paviliun Abadi di kota Nanyuan. Markas besar Paviliun Wangu terletak di pusat kota Nanyuan. Lokasinya jauh lebih baik daripada markas besar masyarakat Tengkorak dan Tulang. Ketika Qin Chen dan yang lainnya tiba di sini, mereka secara alami menyebabkan keributan di antara kekuatan lain. Beberapa orang di Menara Tianwei bahkan lebih bersemangat, berpikir bahwa Qin Chen akan menimbulkan masalah. Nasib masyarakat Tengkorak dan Tulang sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan, dan tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan sedikit ketakutan. Namun, semua orang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menghela nafas lega setelah melihat Qin Chen dibawa ke markas besar Paviliun Abadi oleh pemimpin Paviliun Abadi. Di Paviliun Abadi, Qin Chen dan yang lainnya duduk satu persatu. Manajer Paviliun Wangu keluar untuk membuat teh secara langsung, dan segera menyajikan teh yang enak. Begitu dia memasuki Paviliun Tingting, dia melihat Master Paviliun Wangu setengah bersandar di tempat tidur, dengan payudaranya setengah terbuka dan pakaiannya tersebar dengan santai ke samping. Memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju, menunjukkan kecantikan yang sangat berantakan dan kabur. Tuan Paviliun, kamu, melihat ini, kepala pelayan Paviliun Wangu buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani melihat secara langsung, dan dengan hati-hati menyajikan teh. Ada orang luar yang hadir di sini, jadi Master Paviliun di Suli bisa lebih santai, tapi sekarang dia adalah Master Paviliun, sayangnya. Manajer Paviliun Wangu tersenyum pahit di dalam hatinya, tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia juga tahu bahwa Master Paviliun terlihat menggoda, dia sebenarnya sangat berhati-hati. Pada pandangan pertama, dia terlihat sangat telanjang, tetapi jika dia melihat lebih dekat, dia hanya akan memperlihatkan beberapa pahanya dan sebagainya. Tetapi dengan postur seperti itu di depan iblis yang baru saja dia temui, apakah kamu tidak takut Qin Chen akan marah dan mengambil tindakan? Kalian berdua, teh ini adalah teh agung Dao Ilahi yang saya, Paviliun Wangu, petik dari Laut Semesta. Teh ini berasal dari sumber Dao Agung dan mengandung kekuatan Dao Agung. Ini adalah teh harta karun yang langka. Kalian berdua dapat mencicipinya dengan hati-hati. Tuan Paviliun Wangu mengambil teh dan berkata sambil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, dua cangkir teh muncul di depan Qin Chen dan Saroye. Dia membuka bibir merahnya dan menjilatnya dengan lembut di sepanjang tepi cangkir, menunjukkan godaan yang tak ada habisnya. Ya Tuhan! Mata Saroye membelalak saat melihat ini, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya seperti manajer Paviliun Wangu. Wanita manusia ini terlalu berani. Faktanya, begitu dia dan pelayan Qin Chen sebelumnya masuk, Master Paviliun Wangu berbaring tepat di depan mereka, membuatnya tertegun. Jangan melihat sesuatu yang tidak pantas. Saroye menundukkan kepalanya dan buru-buru meminum teh Dao Sen di mulutnya. Dengan mulutnya yang besar, dia bisa meminum semuanya dalam satu tegukan, tapi sepertinya dia ingin mencicipinya dengan hati-hati, menyesapnya sedikit demi sedikit. Seolah-olah bunga tumbuh di dalam teh. Saya tidak dapat mencukupinya, tetapi saya tidak ingin melihat ke atas. Dapat dianggap sebagai Jianghu tua. Dapat dilihat secara sekilas bahwa postur Master Paviliun Abadi jelas untuk dilihat oleh orang dewasa. Benar, lihatlah Master Paviliun Abadi, jika aku terus menatap. Bukankah itu akan membuat orang dewasa tidak bahagia? Qin Chen mengabaikan isyarat dari Master Paviliun Abadi dan menyesap tehnya. Aroma jalan yang kaya langsung memenuhi tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berseru, ini teh yang sangat enak. Pori-pori di sekujur tubuhnya meregang, dan ada bekas aroma jalan. Aura jalan yang mengalir ke seluruh tubuhnya sangat lemah. Faktanya, itu tidak banyak meningkatkan kekuatannya, tapi itu memberinya perasaan khusus jalan itu, yang sangat ajaib. Seluruh orang merasa seolah-olah berada di awan, melayang di udara. Tidak heran ada begitu banyak orang kuat di lautan kosmik ini. Teh ilahi dari Dao Agung.
Jika seseorang di puncak transendensi dapat mencicipinya siang dan malam, akan ada lompatan menakjubkan dalam pemahaman tentang alam semesta. Dao. Kemungkinan memasuki alam Kaisar Agung akan meningkat beberapa kali lipat. Qin Chen menghela nafas pelan, ada terlalu banyak harta karun di lautan kosmik ini. Jika Tuan Qin tertarik, Master Pavilion ini dapat memberinya teh ilahi Tao dan membawanya kembali untuk diseduh. Kalau begitu terima kasih Master Pavilion. Qin Chen tersenyum sedikit, lalu melemparkan tangannya, dan beberapa harta karun luar angkasa langsung muncul di tangannya. Dan melemparkannya ke Master Pavilion abadi, Qin ada di sini untuk menjual harta karun kali ini. Master Pavilion, tolong periksa, berapa harga harta karun di tangan Qin. Master Pavilion Wangu mengambil harta luar angkasa itu, tetapi tidak buru-buru memeriksanya, tetapi tersenyum dan berkata, Tuan Qin, nama keluarga budak itu adalah Chu Yueli. Tuan muda bisa memanggilku Yueli saja, tetapi Tuan Pavilion terlalu tidak masuk akal. Orang tua di samping diam-diam terkejut ketika mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Qin Chen. Apakah Master Pavilion benar-benar tertarik pada anak laki-laki itu? Perlu dicatat bahwa tidak banyak orang yang mengetahui nama Master Pavilion, bahkan di Pavilion Abadi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Master Pavilion memperkenalkan namanya dengan begitu proaktif. Qin Chen tersenyum sedikit, tapi tidak menganggapnya serius. Dia hanya menangkupkan tangannya dan berkata, ternyata itu Pavilion Master Chu. Tolong minta Pavilion Master Chu untuk menilai harganya sesegera mungkin. Master Pavilion Abadi mengambil harta karun luar angkasa dan menyerahkannya secara langsung. Orang tua yang berdiri di samping berkata, Zhouan, datanglah dan tentukan harganya. Ya, Tuan Pavilion. Di sampingnya, penguasa Pavilion Wangu memandang Qin Chen sambil tersenyum. Tuan muda baru saja menyerahkan harta karun itu. Apakah kamu tidak takut Yueli akan mengambil hartamu untuk dirinya sendiri? Saroye hanya bisa mengangkat kepalanya. Qin Chen berkata ringan dengan senyuman di bibirnya, jika Pavilion Master Chu berpikir dia bisa menelan harta Qin, dia bisa melakukannya. Namun, harta karun ini dijarah oleh Qin. Jika Pavilion Master Chu berani menelannya, Qin pasti bisa mendapatkannya kembali. Bagaimana menurutmu, Master Pavilion? Qin Chen berkata sambil tersenyum. Terkikik, terkikik. Master Pavilion Wangu terkekeh, Tuan muda Qin bercanda, dan Yueli hanya mengatakannya dengan santai. Beraninya kamu menelan harta Tuan muda. Bahkan jika kamu meminjam 10 keberanian lagi dari Yueli, kamu tidak akan melakukannya, berani. Tuan Qin, katanya. Petik 2. Pada saat ini, manajer umum Pavilion Abadi dengan cepat menghitung semua nilainya, di antara harta luar angkasa yang diberikan oleh Tuan Qin. Ada banyak harta yang dijarah oleh tengkorak dan tulang masyarakat selama bertahun-tahun, serta banyak harta karun yang dikumpulkan oleh Komandan Mengtu dari rumah Tuan Kota. Nilai totalnya sekitar 1,1 juta kristal kaisar. 1,1 juta. Qin Chen mengerutkan kening. Dia sekarang memiliki sekitar 86,7 juta kristal kaisar di tubuhnya. Ditambah 1,1 juta ini. Kebetulan sekali, jarak 10 juta hanya beberapa ratus ribu. Apakah Pavilion Abadi ini mengetahui berapa banyak kristal kaisar yang dibutuhkannya? Dia melirik ke arah Master Pavilion Abadi dan manajer umum Pavilion Abadi, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit. Pihak lain tidak tahu tentang kristal kaisar di tubuhnya, jadi seharusnya tidak begitu seperti ini. Ketika manajer Pavilion Wangu melihat Qin Chen mengerutkan kening, jantungnya berdetak kencang dan dia buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan Qin. Saya selalu menghitung harga sesuai dengan harga normal. Saya adalah anak yang lugu dan saya pasti tidak menghitungnya, tidak sengaja menurunkan harganya. Aku akan melakukannya. Coba lihat, Master Pavilion Abadi mengambil harta ruang angkasa dan menggeseknya dengan ringan, menunjukkan tampilan yang jelas. Itu dia. Saat dia mengatakan itu, dia melihat di Qin Chen dan berkata sambil terkekeh, Tuan Qin, Zhouan. Dia adalah manajer umum Pavilion Abadi saya. Dia bertanggung jawab atas banyak hal di Pavilion Abadi saya. Dia paling tahu harta karun itu. Memberikan tawaran seperti itu adalah bahwa harga jual normal harta karun selalu lebih tinggi daripada harga beli. Jauh lebih rendah.
Kedua, harta karun di luar angkasa Presiden Zuo School adalah sumber daya yang dijarah oleh masyarakat tengkorak dan tulang selama bertahun-tahun, jumlahnya besar. Tetapi nilainya mungkin tidak terlalu tinggi, sehingga sangat sulit untuk menjualnya. Mungkin tidak banyak kekuatan di kota Nanyuan yang dapat dengan mudah mengambil alih harta karun ini dan menjualnya. Meng Tuo adalah seorang jenderal di bawah komando istana Tuan Kota. Harta karunnya, bahkan jika mereka takut dengan kekuatan Tuan Qin, pasukan umum. Saya tidak berani mengambilnya dengan mudah, jadi saya, Paviliun Wangu, bisa memakannya dengan mudah. Jadi harganya sangat masuk akal. Jelas Master Paviliun Wangu. Itu saja, 1 juta, hanya 1 juta, saya ingin uang tunai, kata Qin Chen dengan tenang. Dalam benaknya, dia sudah memikirkan di mana dia bisa mendapatkan ratusan ribu yang hilang itu. Baiklah, Tuan Qin, mohon berbahagialah. Master Paviliun Wangu tersenyum tipis dan mengangkat tangannya. Wow! Di dasar seluruh aula, sejumlah besar kristal kaisar langsung muncul, menumpuk seperti gunung. Banyak kristal kaisar bersinar di mata manusia, mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Jumlah ini pasti lebih dari 1 juta. Apa yang kamu lakukan? Qin Chen mengerutkan kening. Paviliun Master Wangu tersenyum tipis, Tuan Qin, ini ada 3 juta kristal kaisar, yang digunakan untuk membeli banyak harta karun Tuan. Terimalah. 3 juta, bukankah itu 1,1 juta? Saroye hanya bisa mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Dia belum selesai meminum teh di cangkir teh di tangannya. Paviliun Master Wangu terkekeh, dari 3 juta, 1 juta dan 1 juta adalah harga pembelian. Dan hampir 2 juta sisanya dipinjamkan oleh Yueli kepada Tuan Qin. Dipinjamkan kepada tuanmu. Paviliun Master Wangu tersenyum dan berkata, saya pikir beberapa dari harta karun ini juga berguna untuk latihan. Karena Tuan Qin menjualnya dengan begitu mudah, dia pikir dia membutuhkan uang, jadi saya membayar tambahan 2 juta kristal kaisar kepada Tuan Qin. Tunggu ketika Tuan Qin mempunyai uang, dia bisa mengembalikannya kepada Yueli. Qin Chen tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke pihak lain. Master Paviliun Abadi ini menarik. Bab 5798. Mungkinkah? Apakah kamu tidak takut aku tidak akan membayarmu kembali? Qin Chen memandang Master Paviliun Abadi sambil tersenyum. Master Paviliun Abadi tersenyum tipis, itu hanya 2 juta kristal kaisar. Meskipun jumlahnya tidak sedikit, saya, Yueli, berani bertaruh bahwa Tuan Qin bukanlah orang yang tidak berperasaan dan tidak adil. Selain itu, Abadi Master Paviliun tiba-tiba dia melirik ke arah Saroye, bukankah masih ada adik kecil dari klan Komodo di sini? Jika tidak berhasil, maka keluarga budak akan pergi ke sarang klan Komodo untuk menangis, mengatakan bahwa mereka klan Komodo menindas wanita lemah dan menipu perasaan mereka. Dengan reputasi klan Komodo, mereka tidak seharusnya merusak reputasi mereka dan menindas wanita seperti saya, bukan? Saroye segera menyesap tehnya, mengangkat kepalanya, mengedipkan matanya, dan menatap Master Paviliun Abadi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Oh sial, apakah ini ide yang bisa muncul dari orang normal? Siapa yang kamu provokasi? Diintimidasi seperti ini? Hahaha, Qin Chen tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, saya tidak menyangka Master Paviliun Chu menjadi orang yang luar biasa. Oke. Dia mengangkat tangannya, dan 2 juta kristal kaisar langsung dikumpulkan oleh Qin Chen sebagai harta karun luar angkasa. Saya menerima kebaikan Paviliun Master Chu. Selama Paviliun Master Chu bukan musuh saya yakin Paviliun Master Chu tidak akan menderita karena kesepakatan ini. Qin Chen berdiri dan berkata kepada Saroye, berhenti mengunyah daun teh, ayo pergi. Oh. Saroye menjawab dengan tergesa-gesa, memasukkan semua cangkir teh ke dalam mulutnya, menjilat bibirnya, lalu buru-buru buang air besar. Dia pergi bersama Qin Chen. Tuan Qin, ini dia. Sebelum pergi, Paviliun Tuan Wangu mengeluarkan cincin luar angkasa dan berkata dengan menawan, di dalamnya ada teh ilahi Tao yang khusus disediakan oleh Paviliun Wangu. Karena Tuan Qin sangat menyukainya, saya hanya ingin untuknya, meminumnya. Jika tidak tersedia, datang saja ke kamar kerja Yueli untuk mengambilnya.
Saroya tidak bisa membantu tetapi terhuyung dan buru-buru mengikuti Qin Chen dan pergi dari sini. Kedua sosok itu dengan cepat menghilang ke langit yang luas. Di paviliun abadi. Paviliun Master Wangu telah berdiri di depan pintu, diam-diam memperhatikan Qin Chen dan yang lainnya pergi. Tuan Paviliun, apakah hemat biaya bagi kita untuk melakukan ini? Pada saat ini, lelaki tua itu datang dan bertanya dengan bingung. 2 juta kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil bahkan untuk kekuatan seperti paviliun abadi. Menggunakan 2 juta kristal kaisar untuk memenangkan orang kuat yang berada di atas garis keturunan langsung klan Komodo. Bagaimana menurutmu? Master Paviliun Abadi menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum. Di atas klan Komodo, orang tua itu terkejut dan mengerutkan kening. Tuan Paviliun, apakah Anda yakin? Meskipun Yerosa menyebut orang ini dewasa, itu mungkin tidak benar. Bagaimanapun, beberapa murid dari klan besar di Laut Semesta keluar. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia sering menggunakan akal-akalan untuk melindungi keselamatannya sendiri. Awalnya saya ragu apakah Qin Chen adalah pelindung Yerosa, tetapi sikap antara keduanya sebelumnya. Anda juga telah melihat, Master Paviliun Abadi menyipitkan matanya. Saya yakin sikap Yerosa terhadap Qin Chen berasal dari lubuk hatinya. Bahkan rasanya seperti seorang pelayan menghadap tuannya. Orang tua itu terkejut, mendongak, dia melihat itu Master Paviliun berasal dari markas Paviliun Abadi. Dia sangat mengagumi visi Master Paviliun. Karena Master Paviliun sangat yakin, kemungkinan besar hal itu benar. Jika Yerosa ini bukan keturunan langsung dari marga Komodo, maka kemungkinan besar Qin Chen memperbudaknya dalam keadaan lemah. Namun seperti yang telah kalian lihat sebelumnya, kehendak ilahi nenek moyang marga Komodo datang, tidak ada ekspresi khusus, yang menunjukkan bahwa Yerosa ini pasti tidak diperbudak oleh pihak lain. Klan Komodo adalah ras yang sangat bangga. Hanya ada 2 orang yang bisa begitu hormat. Pertama, kekuatan Qin Chen jauh lebih unggul dari itu dari kita. Dia telah mencapai situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, Kaisar Dewa, tentu saja, dia bisa membuat Yerosa ini menyerah. Master Paviliun Abadi menyipitkan matanya. Jalan. Dewa Kaisar, orang tua itu tersentak, tetapi segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Meskipun Qin Chen kuat, dia pasti tidak bisa menjadi Kaisar Dewa, karena Qin Chen masih terlalu muda dan penampilannya bisa dipalsukan. Tetapi karisma di tubuhnya aura waktu tidak dapat dipalsukan. Begitu Kaisar Dewa Muda lahir di Laut Kosmik, mustahil bagi mereka untuk tidak mendengarnya. Master Paviliun Abadi berkata dengan senyuman di bibirnya, maka hanya ada kemungkinan kedua. Yaitu pihak lain tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki latar belakang yang besar. Bahkan klan Komodo pun takut padanya. Orang tua itu bahkan lebih terkejut lagi. Latar belakang yang bahkan ditakuti oleh klan Komodo. Mungkinkah itu berasal dari kekuatan kuno itu? Gumam lelaki tua itu. Klan Komodo sudah menjadi salah satu kekuatan teratas di seluruh Laut Kosmik, baru saja melampaui klan Komodo dalam hal latar belakang. Hanya beberapa kekuatan tertua yang dikabarkan memiliki kemungkinan ini, tetapi kekuatan kuno ini, apalagi orang biasa, bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk menanyakan atau menghubungi mereka. Jadi, jika tebakanku benar, hanya 2 juta kristal kaisar, apa artinya? Master Paviliun Abadi tertawa, lagi pula, pernahkah kamu mendengar satu kalimat? Kamu punya lebih dari cukup uang untuk memberikan mawar, karena pihak lain sangat membutuhkan kaisar kristal, kedaulatan Paviliun ini pasti melakukan hal yang baik. Tuan Paviliun itu bijaksana, orang tua itu langsung terkesan. Master Paviliun Wangu meliriknya dan berkata, sanjungannya cukup bagus kali ini. Ngomong-ngomong, bukankah menurutmu Master Paviliun ini cantik? Ah! Orang tua itu tertegun, buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, cantik, tentu saja Master Paviliun. Sangat cantik. Tetapi mengapa Tuan Qin tidak melihat ke arahku? Master Paviliun Wangu bergumam, jika tidak, Master Paviliun ini dapat menggunakan trik kecantikan untuk menarik perhatian Tuan. Perhatian Qin. Apa pendapat Anda tentang Tuan Qin? Tidak apa-apa, Tuan, saya bisa mencobanya lain kali. Tuan Paviliun, Anda tidak boleh melakukannya, teriak lelaki tua itu karena takut. Mengapa tidak? Tuan Paviliun,
Tolong jangan menakuti budak tua ini. Tuan Pavilion, Anda tidak bersalah dan murni, dan Anda belum menikah. Klan telah meminta saya untuk menjaga Anda dengan baik. Jika Anda kehilangan milik Anda Yuan Yin di kota Nanyuan dan kembali ke klan, ketua klan tidak akan membunuhmu. Kamu tidak bisa melakukannya. Orang tua itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat deras. Tuan Pavilion, bawahanku memiliki hati yang buruk, tolong jangan menakuti saya. Hah, membosankan. Master Pavilion Wangu memarahi tanpa daya, dengan ekspresi kerinduan di wajahnya. Gua inti rumah Tuan Kota, di luar Gua Dino. 6199, Distrik Yuanjia. Qin Chen dan Yerosa telah kembali ke sini. Itu Qin Chen. Dia kembali. Set. Jangan marahi orang ini. Gua-gua di sekitar mereka. Dia bahkan memperlambat napasnya karena takut menyinggung orang yang begitu kejam. Qin Chen melihat sekeliling dan kembali ke guanya bersama Jerosa. Rumah Tuan Kota, Menara Tianwai, dan beberapa kekuatan di kota Nanyuan, selama mereka bukan idiot, tidak akan macam-macam dengan saya. Qin Chen berpikir. Kebetulan saya telah memperoleh begitu banyak kristal kaisar, jadi saya bisa berlatih dengan tenang untuk sementara waktu. Qin Chen mengambil beberapa langkah dan langsung memasuki aula utamanya. Saroye, tetap di sini. Perintah Qin Chen. Ya, Tuan. Saroye keluar dari aula utama, tubuhnya yang besar berada di dalam gua besar, dan dia setia. Sesampainya di istana bawah tanah, Qin Chen langsung mengeluarkan banyak kristal kekaisaran. Hampir 12 juta kristal kaisar, panen ini memang bagus. Qin Chen tertawa. Qin Chen cukup puas dengan fakta bahwa dia telah mengumpulkan cukup banyak kristal kekaisaran dalam satu pertarungan musim gugur. Bagaimanapun, menurut pemahaman Qin Chen, 10 juta kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil. Orang-orang seperti Ying Yi dan lainnya, seorang kaisar puncak yang bermartabat dan jangka menengah, hanya memiliki total beberapa ratus ribu kristal kaisar. Sebagian besar kristal kaisarnya digunakan untuk budidaya, digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang jalan besar, atau untuk membeli berbagai jenis kristal kaisar. Latihan prajurit menghabiskan banyak sumber daya. Sumber daya yang sangat besar diinvestasikan untuk memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang jalan tersebut dan memahami lebih banyak aturan jalan tersebut. Semakin Anda memahami jalan tersebut dan semakin banyak keterampilan rahasia yang Anda kuasai, semakin kuat efektivitas tempur Anda secara alami. Bahkan jika ranahnya belum ditingkatkan, hanya dengan meningkatkan pemahaman tentang aturan jalan dapat membuat diri sendiri lebih kuat. Namun, kendali jalan adalah jurang maut. Banyak orang kuat telah menginvestasikan banyak sumber daya dan masih tidak dapat memahami teknik rahasianya, teknik rahasia. Untungnya, saya hanya menggunakan kristal kaisar ini untuk memahami aturan jalan dan meningkatkan akumulasi aturan jalan. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia sudah sangat jelas tentang sifat Dao besar. Yang dia butuhkan sekarang adalah terus menyerap kristal kaisar ini dan meningkatkan akumulasi aturan Dao besar di tubuhnya. Saya adalah tubuh Dao ilahi yang sempurna, dan permintaan akan aturan Dao jelas merupakan angka yang sangat mencengangkan. Saya tidak tahu apakah 10 juta kaisar kristal ini akan cukup. Yang lain perlu membeli senjata atau semacamnya. Dengan tubuh Dao Divine Qin Chen yang sempurna, dia hanya perlu memadatkan tubuhnya secara ekstrim. Mari kita mulai. Qin Chen menutup matanya dan mengangkat tangannya, dan banyak kristal kekaisaran di sekitarnya mulai pecah, berubah menjadi kekuatan jalan yang luar biasa, memasuki tubuhnya. Dan perlahan-lahan diserap dan disempurnakan olehnya, memperkuat dirinya sendiri. Kecepatan ini mungkin tampak sangat lambat, tetapi sebenarnya ribuan atau 10.000 kali lebih cepat daripada budidaya beberapa kaisar besar. Bagaimanapun, kaisar biasa tidak dapat menyerap dan memurnikan kristal kaisar tanpa henti untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Hal ini akan menyebabkan fondasi tidak stabil, dan tubuh fisik tidak dapat menahan begitu banyak kekuatan eksternal. Tapi Qin Chen adalah tubuh Tao yang sempurna, jadi dia secara alami tidak memiliki masalah seperti itu. Gemuruh. Kristal kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan aura di tubuh Qin Chen perlahan meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sekarang, wilayah gelap yang sangat jauh dari kota Nanyuan. Ini adalah bidang bintang yang sangat terpencil,
dan sepasang mata yang dingin dan gelap tiba-tiba terbuka. Hah, tengkorak Zuo, mengapa pria kecil dari kekuatan gelap di kota Nanyuan ini memanggilku? Bab 5799. Sage Agung Yilong. Ledakan. Ketika sepasang mata terbuka, lautan bintang yang tak berujung mendidih, dan planet-planet tandus meledak di tempat, menyapu ke segala arah, seperti akhir dunia. Itu adalah Sage Agung Yilong yang telah terbangun. Setelah 30 juta tahun mengasingkan diri. Dia telah terbangun tahun ini. Ini merepotkan. Sudah waktunya untuk menawarkan makanan darah. Aura, ekspresi semua orang berubah drastis, dan kemudian mereka naik ke langit satu demi satu, entah mengangkat kota besar di bawah komando mereka, atau membawa planet kehidupan dan bergegas maju. Setelah beberapa saat, orang-orang kuat ini tiba-tiba turun ke bidang bintang ini. Temui orang bijak Agung Yilong. Saya telah bertemu dengan orang bijak Agung Yilong. Ini adalah makanan darah yang kami persembahkan kepada Anda, silakan nikmati. Semua orang tampak hormat, berlutut, dan buru-buru mengambil makanan mereka yang dibawanya. Kota raksasa, dihadirkan oleh planet hidup. Yah, kalian semua baik-baik saja. Kebetulan aku juga lapar. Sage Agung Yilong membuka mulutnya. Wow, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kota-kota raksasa dan planet-planet hidup ini memandang dengan ngeri, dan melihat kepala besar muncul dari langit berbintang yang tak berujung. Dan mulut besar yang berdarah telah menyelimuti mereka sepenuhnya. Tidak, apa ini? Tuanku telah menyerah pada kita. Tidak, jangan. Aliran cahaya, dan menuju ke arah mereka menjarah dari segala arah, mencoba melarikan diri dari dunia ini. Tapi itu tidak ada gunanya. Mulut berdarah dari Yilong Great Sage benar-benar menyelimuti dunia dan memenjarakan semua kehampaan. Ayah dan ibu, anak-anak, semua makhluk putus asa. Sebelum mati, mereka memeluk erat orang yang mereka cintai dan hanya bisa saling memandang dengan putus asa ketakutan dan benar-benar hilang dalam hidup. Hahaha. Kepala Yilong Great Sage sangat puas. Apalagi saat dia melihat mata putus asa dari makhluk mirip semut di bawah sebelum mereka mati, dia merasakan kegembiraan yang tak ada habisnya. Bang, bang. Dalam beberapa suap, makhluk-makhluk ini ditelan seluruhnya olehnya. Yah, aku masih sedikit lapar, apa yang harus aku lakukan? Sosok besar ini menatap sosok banyak orang kuat yang berlutut di depannya. Dalam sekejap, banyak pria kuat yang gemetar, dan mereka merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di punggung mereka. Mereka melihat sepasang mata dingin ini tertuju langsung pada salah satu pria kuat itu, dan tangan besar mereka tiba-tiba terulur, baiklah, itu kamu. Tidak, Sage Agung Yilong, tolong selamatkan hidupku. Aku memiliki konstitusi yang sangat beracun dan itu tidak enak. Orang kuat ini mengangkat kepalanya ketakutan dan terus bergerak, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari ruang yang diblokir oleh tangan besar Sage Agung Yilong. Langsung digenggam oleh telapak tangan berbulu Raja Kera Yilong. Dengan keras, ukuran Kaisar Agung membesar, dan tubuh aslinya langsung terlihat. Itu adalah ular piton besar yang meliuk-liuk sejauh jutaan mil. Pada saat ini, ia langsung digenggam oleh telapak tangan berbulu dari Sage Agung Yilong. Dan dia hanya menariknya dengan lembut. Engah. Tubuh ular piton besar itu pecah dari tengah, darah berceceran, dan darah hitam pekat tumpah di langit bintang laut kosmik. Setiap tetes darah mengeluarkan bau dingin dan busuk. Organ dalam dan darah menetes kemana-mana, tetapi Sage Agung Yilong tidak peduli sama sekali. Dia membuka mulut besarnya dan menggigitnya dengan suara berderak yang keras. Ah! Seberapa kuat vitalitas Kaisar. Meski tubuhnya hancur, jiwanya masih sangat jernih. Kaisar ular piton raksasa menyaksikan hidup-hidup saat Sage Agung Yilong terus menggigit tubuhnya dan menelannya dalam satu gigitan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Sage Agung Yilong perlahan memakan Kaisar ular piton raksasa itu sepotong demi sepotong, seolah-olah dia sedang makan makanan ringan teh sore hari. Sampai jiwa Kaisar ular piton raksasa itu hilang. Baiklah, aku kenyang sekarang. Ayo pergi dan kelola wilayah di bawah komandoku dengan baik agar aku bisa disukai olehmu. Sage Agung Yilong menyeka mulutnya dan berkata dengan ringan. Ya, banyak orang kuat yang tidak berani tinggal, berbalik dan segera meninggalkan tempat itu. Saya akhirnya pergi.
Oh, kapan saya bisa menunggu untuk melihat terang hari lagi? Di bawah komando Yilong Grid Sage, saya khawatir tidak akan ada harapan dalam hidup ini. Sage Agung Yilong memiliki status yang luar biasa. Jika ada yang mendengarnya, kita semua akan mati. Banyak orang kuat yang ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun, jadi mereka menghilang ke dalam kehampaan. Karena mereka semua tahu bahwa Yilong Grid Sage adalah wakil presiden Asosiasi Naga Hitam, kekuatan tertinggi di Laut Semesta Selatan. Dia adalah orang ketiga di Asosiasi Naga Hitam Laut Alam Semesta Selatan. Untuk bertahan hidup di wilayahnya, Anda harus selalu ketakutan. Saat Sage Agung Yilong sedang dalam mood yang buruk, dia akan memakan orang, tetapi orang kuat yang bertahan di sini tidak berani melarikan diri. Pihak lain memiliki kekuatan besar dan dapat memobilisasi banyak sumber daya dari masyarakat naga hitam. Begitu ada yang mengganggunya, tidak ada cara untuk melarikan diri dari Laut Semesta Selatan. Seseorang pernah mencoba melepaskan kendalinya dan beralih ke kekuatan top lainnya, tetapi hasilnya sangat menyedihkan. Bahkan kekuatan top lainnya di Laut Semesta Selatan tidak berani menyangkal wajahnya dengan mudah. Setelah orang-orang kuat ini pergi, Sage Agung Yilong mengeluarkan slip pesan giok yang ada padanya. Setelah tertidur selama 30 juta tahun, inilah waktunya untuk menemukan sesuatu untuk dilakukan. Tapi apa yang kerangka kecil Zuo School ini coba lakukan untukku? Apakah dia ingin mengabdikan dirinya padaku dan menjadi makanan darahku? Nah, kerangka ini adalah seharusnya aku belum memakannya, jadi aku tidak tahu bagaimana rasanya. The Great Sage Yilong mencibir sementara kesadaran spiritualnya menembus lapisan batu giok. Ledakan. Dengan sapuan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti tanah longsor, menyapu ke segala arah. Ledakan. Dampak yang mengerikan itu meledakkan semua bintang tak berujung dalam jarak miliaran mil menjadi bubuk. Mengapa Sage Agung Yilong begitu gila? Ada apa? Ekspresi banyak orang kuat yang pergi dari kejauhan menjadi semakin ketakutan, dan mereka menghilang ke dalam kehampaan satu demi satu. Pada saat ini, Sage Agung Yilong melihat panggilan di tangannya, wajahnya tidak yakin. Kalau begitu Presiden Zuo School sudah mati. Juga, warisan Kaisar Mikong sudah muncul. Pemanggilan itu berisi pesan khusus yang terjadi sebelum Presiden Zuo School meninggal. Tidak banyak isinya, tapi dia mengakui satu hal, yaitu, dia akan segera mati, dan kematiannya disebabkan oleh ditemukannya harta warisan Kaisar Mikong dan sikap diamnya. Sage Agung Yilong menyipitkan matanya, tengkorak Zuo ini hanyalah pemimpin kekuatan gelap kecil di kota Nanyuan. Dia adalah bidak catur yang dimainkan dengan santai oleh masyarakat naga hitam kita di kota Nanyuan, dan dia sendiri sebenarnya membuat banyak taruhan. Seharusnya juga berlindung di rumah tuan kota-kota Nanyuan. Ini normal, jika sebuah kekuatan kecil ingin bangkit di lautan kosmik ini, terkadang ia perlu berlindung tidak hanya pada satu kekuatan, tetapi banyak organisasi bahkan yang berlindung di dalamnya. Terhubung dengan banyak kekuatan top. Saat Presiden Zuo School berlindung di istana tuan kota Nanyuan, dia juga diam-diam terhubung dengan masyarakat naga hitam, kekuatan gelap teratas di Laut Semesta Selatan. Dan merupakan pion di pinggiran mereka. Setelah Presiden Zuo School menghadapi krisis hidup dan mati dan tidak dapat bertahan hidup di kota Nanyuan. Dia dapat meninggalkan rumah tuan kota dan langsung bergabung dengan perkumpulan naga hitam. Tak disangka, tengkorak kiri ini justru mati. Kematian orang ini bukanlah apa-apa, tapi warisan Kaisar Mikong. Mata Sage Agung Yilong muram, memperlihatkan ekspresi ketamakan yang kuat. Kaisar Agung Mikong pernah menjadi tokoh legendaris di Laut Semesta Selatan, namun kemudian terjerumus ke dalam perang antara zaman kuno dan dunia bawah. Dikabarkan bahwa Kaisar Mikong memiliki harta karun yang diturunkan oleh Kaisar Dewa tertentu di zaman kuno. Dan dengan kekuatan Kaisar Mikong, jika dia jatuh, orang-orang kuat di dunia bawah tidak akan memiliki waktu yang mudah, dan mereka kemungkinan besar akan mati bersamanya. Jika kita bisa mendapatkan warisannya dan menemukan tempat di mana dia jatuh, maka warisan yang diwarisi dari Kaisar Dewa kuno, ditambah dengan kemungkinan bahwa ada mayat seorang tokoh besar di dunia bawah, menarik bagi Yilong Grid Sage, maka benar-benar tak tertandingi. Dengan bakat dan kekuatan saya,
Mencapai tingkat kultivasi saya saat ini sudah menjadi batasnya, tetapi jika saya bisa mendapatkan segalanya dari Kaisar Mekong, mungkin di masa depan saya bisa memasuki alam Kaisar Ilahi dan menjadi makhluk yang benar-benar dapat menutupi langit dengan satu tangan di lautan alam semesta selatan ini. Petik 2. Nafas Yilong Daseng menjadi cepat. Qin Chen. Gumam Sage Yilong sambil dengan hati-hati memeriksa banyak pesan dalam panggilan. Menurut pesan dari Presiden Zuo School, orang yang membunuhnya bernama Qin Chen, dan warisan serta harta Kaisar Mekong ada pada orang ini. Yang mengakibatkan orang ini memiliki pencapaian luar biasa di bidang luar angkasa. Siapa yang bertanggung jawab atas kota Nanyuan, dan menurut perjanjian, Asosiasi Naga Hitam kita tidak bisa gegabah ikut campur dalam urusan kota Nanyuan, tapi sekarang. Petapa Agung Yilong tiba-tiba berdiri, dengan cahaya dingin di matanya. Masalah ini tidak bisa diketahui orang lain dan harus diselesaikan secepatnya. Begitu kata-kata itu keluar, sosok Yilong Great Sage tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saat ini, di wilayah yang jauh dari sini, ada sebuah istana yang luas. Seorang pria kuat dengan baju besi lengkap duduk bersila di sini, dengan helai aura menakutkan menempel di sekujur tubuhnya, menelan aturan alam semesta yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, bayangan hitam tiba-tiba memasuki aula dan berlutut dengan hormat di depan orang ini. Tuan Raja Tianbei, petapa Agung Yilong dari masyarakat naga hitam tiba-tiba terbangun di wilayahnya sendiri, dan kemudian menghilang. Oh! Pria kekar dan kuat dengan baju besi lengkap membuka matanya, dan ada guntur gelap yang melonjak di matanya mata. Orang ini tidak lain adalah Raja Tianbei, Jenderal Kerajaan Yong. Dia adalah raja dengan nama keluarga berbeda di Kerajaan Yong. Dia benar-benar dewa perang di Kerajaan Yong dan salah satu orang terkuat di seluruh Kerajaan Yong. Raja Tianbei terletak di perbatasan Kerajaan Yong, jadi dia tentu perlu memperhatikan jejak orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan Sage Agung Yilong juga ada di antara mereka. Sage Agung Yilong ini adalah orang ketiga di masyarakat naga hitam. Kemana perginya? Raja Tianbei bergumam, matanya menunjukkan cahaya dingin, saya akan terus menyelidiki dan pasti menemukan jejaknya. Bayangan hitam. Itu memberi hormat dengan hormat, dan saat berikutnya sosok itu menghilang. Waktu berlalu, siang dan malam berputar. Di luar hari ini, di luar kota Nanyuan, sosok yang memancarkan aura menakutkan diam-diam tiba di sini. Apakah ini tempat kota Nanyuan? Gumam Sage Agung Yilong. Bab 5800. Mencari Qin Chen. Melihat kota Nanyuan di depannya, sedikit keserakahan muncul di mata Sage Agung Yilong. Masyarakat naga hitam telah beroperasi di Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun, dan memiliki banyak kekuatan pendukung yang diam-diam, tetapi untuk kota seperti kota Nanyuan, petapa Agung Yilong masih sangat rakus. Kota Nanyuan ini memiliki darah dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat terus menghasilkan sumber daya. Jika kekuatan besar di Laut Semesta Selatan tidak menyetujui kepemilikan beberapa kota netral, kami, Persekutuan Naga Hitam, pasti akan mengambil alih kota ini. Kota Nanyuan. Mata Sage Agung Yilong dingin, sayang sekali kota Nanyuan diambil alih oleh Mo Yun Gubo. Mo Yun Gubo adalah leluhur keluarga Mo Yun. Di mata penduduk kota Nanyuan, keluarga Mo Yun adalah eksistensi seperti surga, namun di mata tiga raksasa masyarakat naga hitam, Sage Agung Yilong, meskipun mantel kuno Mo Yun kuat, namun tidak cukup untuk menyapu semuanya. Namun, Laut Kosmik memiliki aturannya sendiri. Mo Yun Gubo ini adalah kaisar puncak di zaman kuno, dan merupakan teman dekat Kaisar Mekong. Rumor mengatakan bahwa dia terluka parah selama invasi dunia bawah, dan telah hilang selama ini, seharusnya hidup dalam pengasingan di sini. Di kota Nanyuan, saya hanya tidak tahu jenis budidaya apa itu. Sosok petapa Agung Yilong tergantung di langit kota Nanyuan yang tak berujung, dan sepasang murid berwarna darah tiba-tiba dibuka. Ledakan. Di depan kota Nanyuan, jalan tak berujung mengalir secara teratur, dan aura menakutkan seperti jaringan jalan beredar di seluruh kota Nanyuan, menutupi langit dan matahari. Ini adalah formasi pelindung kota Nanyuan. Yilong Great Sage sedikit mengernyit. Di bawah kedok formasi pelindung kota Nanyuan, dia tidak dapat melihat aura rahasia kota Nanyuan. Masuk dulu lalu bicara.
Sosok Sage Agung Yilong menghilang, dan dia tidak masuk melalui gerbang kota, tetapi diam-diam menembus kota Nanyuan. Meskipun formasi pelindung kota Nanyuan kuat, tentu saja tidak mudah untuk memantau master tingkat Kaisar Puncak tanpa tindakan pencegahan apapun. Setelah memasuki kota Nanyuan, Sage Agung Yilong tidak segera pergi ke Qinchen, tetapi menghilang ke dalam kehampaan. Saat ini, loteng megah terletak di pusat kota Nanyuan. Ini adalah markas besar Menara Duobao, sebuah organisasi komersial kedua setelah Paviliun Wangu di kota Nanyuan. Asal-usul gedung Duobao ini sangat misterius, khusus menjual banyak harta karun dan harta karun yang muncul di Laut Semesta Selatan. Semua orang berspekulasi bahwa pasti ada latar belakang yang kuat di baliknya. Sekarang, di kamar lantai atas loteng gedung Duobao, pemilik gedung Duobao sedang duduk bersila sambil melihat laporan yang disampaikan oleh bawahannya. Di era ini, Menara Duobao kami hanya menghasilkan total keuntungan lebih dari 1,1 juta kaisar kristal, yang semakin berkurang setiap saat. Setengahnya diberikan secara diam-diam kepada orang-orang itu, yang setara dengan keuntungan hanya lebih dari 5 juta kaisar kristal. Jika dikirimkan jika kamu naik, kamu pasti akan dimarahi oleh organisasi. Jika kamu terus seperti ini, posisiku sebagai poster akan berakhir. Kepala kantor pos Duobao melihat laporan di tangannya dan merasakan tekanan yang kuat. Tidak ada yang tahu bahwa Menara Duobao sebenarnya adalah tempat penjualan barang curian oleh Perkumpulan Naga Hitam, organisasi gelap paling kuat di Laut Semesta Selatan. Semua harta yang dijual di Menara Duobao dijarah dan diperebutkan oleh Perkumpulan Naga Hitam banyak kekuatan di Laut Semesta Selatan. Apa yang kami lakukan adalah transaksi tanpa biaya, pembelian tanpa yuan. Tetapi bahkan dalam situasi ini, keuntungan yang diperoleh Menara Duobao di kota Nanyuan dalam satu era hanya lebih dari 11 juta kristal kaisar. Dan setengah dari keuntungan ini harus didistribusikan secara diam-diam ke anggota organisasi lainnya. Keuntungan yang diserahkan kepada organisasi hanya lebih dari 5 juta. Apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba, persepsi Duobao Louzu kabur, dan cahaya di seluruh ruangan seolah menghilang begitu saja, hanya menyisakan kegelapan. Dalam sekejap, Duobao Louzu benar-benar kehilangan persepsinya tentang alam semesta dan Hai Tiandao. Siapa itu? Pemilik Menara Duobao terkejut. Seseorang dapat memasuki inti Menara Duobao miliknya secara diam-diam tanpa menimbulkan peringatan apapun dari formasi. Di mata Duobao Louzu yang ketakutan, tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya. Sosok ini mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah yang sangat dingin. Melihat sosok ini, hati Duobao Louzu yang awalnya ingin melawan langsung kehilangan semua harapan untuk melawan dan buru-buru berlutut. Saya telah melihat Sage Agung Yilong. Master Duobao merasa ngeri, karena sekilas dia mengenali bahwa orang di depannya tidak lain adalah orang paling kuat di Asosiasi Naga Hitam, Sage Agung Yilong, yang menduduki peringkat ketiga dalam organisasi. Astaga, kenapa dia tiba-tiba datang ke kota Nanyuan? Ceritakan semua informasi tentang Presiden Zuo School di kota Nanyuan. Sebuah pemikiran menakutkan ditransmisikan ke dalam pikiran Lord Duobao saat Sage Agung Yilong keluar. Paksaan yang bergemuruh dari keinginannya membuat jiwa Lord Duobao bergetar dan dia tidak dapat menahannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi dari masyarakat Naga Hitam, Sage Yilong yang agung sangat berhati-hati meskipun memiliki temperamen yang buruk. Meskipun ada pesan dari Presiden Zuo School, dia tidak akan mudah mempercayai pesan siapapun. Hati-hati. Verifikasi. Saat mengambil tindakan di kota Nanyuan, wajar jika mengambil keputusan sebelum mengambil tindakan. Ya, Tuan Duobao tidak berani menolak. Dalam sekejap, dia menyampaikan semua informasi tentang Presiden Zuo School kepadanya. Hah, Tanah Suci Tai, keluarga Nona Luo dari wilayah bintang Arturus. Lalu Qinchen benar-benar memiliki binatang komodo yang mengikutinya. Binatang ini dipuji oleh leluhur klan Komodo belum lama ini. Ia juga membunuh rumah tuan kota. Jenderal Meng Tuo, keluarga Moyun tidak berani mengambil tindakan. Banyak informasi muncul di benak Sage Agung Yilong, dan sedikit niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di sudut mulut Sage Agung Yilong. Persekutuan Tuan Tengkorak Zuo benar-benar memiliki motif egois. Apakah Anda ingin saya membalaskan dendamnya? Berdasarkan semua informasi yang disampaikan oleh Duobao Louzu,
Petapa Agung Yilong langsung memahami bahwa Presiden Tengkorak Zuo ingin menggunakan dia sebagai pedang. Apakah kamu memintaku untuk membalaskan dendamnya? Sudut mulut Sage Agung Yilong terdengar sinis. Meskipun Presiden Zuo School adalah pion dari masyarakat naga hitamnya, menghadapi orang kuat terkemuka, dia, Sage Agung Yilong, adalah bukan orang bodoh. Bagaimana kamu bisa dengan gegabah menyinggung orang yang begitu kuat tanpa manfaat apapun? Menurut semua informasi, warisan Kaisar Mikong bukan dari Qin Chen, tetapi kemungkinan besar dari keluarga Luo di wilayah Bintang Arturus. Dan wanita muda dari keluarga Luo sekarang berada di kota Nanyuan di Tanah Suci Tai. Sage Agung Yilong menyipitkan matanya. Status Tanah Suci Tai di kota Nanyuan bahkan lebih tinggi daripada masyarakat Tengkorak dan Tulang. Ini adalah kekuatan yang baru bangkit. Bosnya, Tanah Suci Tai, dikabarkan baru saja menerobos ke mendiang kaisar di era yang lalu dan adalah raksasa yang baru terbit di kota Nanyuan. Seperti matahari terbit di timur. Jika warisan Kaisar Miekong benar-benar milik Narona, kemungkinan besar warisan itu kini telah jatuh ke tangan penguasa Suci Tai dari Tanah Suci Tai. Tanah Suci Tai kecil juga ingin merebut harta karun dariku. Sage Agung Yilong mencibir, namun, Qin Chen tidak dapat dikesampingkan secara langsung. Orang ini memiliki pencapaian spasial yang luar biasa. Dia dapat mengambil hati kaisar dalam sekejap dari orang kuat di tingkat kaisar puncak jangka menengah. Ini agak mirip dengan Kaisar Mikong Agung. Berarti, setelah berpikir sejenak, Sage Agung Yilong dengan cepat membuat keputusan. Pertama pergi ke Tanah Suci Tai dan temukan ahli waris keluarga Luo. Jika warisan Kaisar Mikong tidak ada di Tanah Suci Tai, pergilah mencari Qin Chen. Sage Agung Yilong membuat keputusan, melangkah keluar, dan bersama dengan suara mendengung, sosoknya sudah tersembunyi di dunia ini. Perpisahan dengan Sage Agung Yilong. Duo Bao Louzu berlutut di tanah dan berkata dengan gemetar, dan tidak bisa menahan nafas lega. Engah. Namun, sebelum batu di hatinya jatuh, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari kehampaan, dimasukkan langsung ke kepalanya, dan mengeluarkan otaknya dalam sekejap. Duo Bao Louzu tampak ngeri dan putus asa. Jiwanya terhubung ke otaknya. Sage Agung Yilong langsung mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebagai pemilik gedung Duo Bao di bawah Asosiasi Naga Hitam saya, Anda berani menggelapkan sumber daya Asosiasi Naga Hitam saya. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sudah waktunya untuk orang baru. Dalam kehampaan, dan mayat pemilik gedung Duo Bao langsung tersapu, dan saat berikutnya, aula kembali tenang. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di sini, mereka juga tidak tahu bahwa master bangunan Duo Bao yang terkenal di kota Nanyuan telah melakukannya sebenarnya telah hancur total. Tidak ada mayat yang tersisa. Saat ini, di Gua Qin Chen. Setelah dilahap begitu lama, 10 juta kristal kaisar di depannya telah lenyap seluruhnya, hanya menyisakan puing-puing di tanah. Di dalam tubuhnya, energi bergulir kaisar melonjak, dan kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya seperti banjir yang mengamuk, terus mengalir deras, membawa Qin Chen ke alam yang lebih tinggi. Aura samar mendiang kaisar menjulang di atas Qin Chen, memancarkan aura yang menakjubkan. Pada saat yang sama, di Tanah Suci Tai, dengan keras, seorang wanita berkulit putih yang mengenakan pakaian cabul ditampar ke tanah oleh Gao Lu. Tubuhnya tergeletak, terisak-isak dan menatap Gao Lu dengan ngeri. Kai Lu, tetua Tanah Suci Tai, perlahan melangkah maju dan menginjak tubuh telanjang wanita itu dengan satu kaki. Matanya dingin dan seperti elang. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya bahwa kamu harus mencari tahu lokasi warisan dari Lorna sesegera mungkin. Inikah caramu menghadapiku? Mata Gao Lu dingin dan mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Holy Lord telah meninggal. Kamu sekarang pergilah mencari Narona. Jika kamu masih tidak bisa menanyakan tentang warisan Kaisar Mikong malam ini, maka keluarga Luomu tidak perlu ada di dunia ini. Termasuk kamu, kematian hanya melegakanmu. Aku akan membiarkanmu dan keponakanmu dirusak sampai mati oleh semua orang di Tanah Suci Taiyiku. Keluarlah. Mengikuti teriakan dingin Kelu, wanita itu buru-buru mengenakan pakaiannya dan meninggalkan ruangan. Segera, dia tiba di kamar Lorna. Bibi.
Seru Lorna saat melihat wanita itu memar di sekujur tubuhnya. Setelah berhari-hari berada di tanah suci Tai, dia sudah memahami situasi bibinya. Naer, bibiku kasihan padamu. Wanita itu buru-buru mengeluarkan batu giok luar angkasa kuno, cepat, hancurkan, pergi dari sini dan temukan Kinchen. Dan, cerita pun bersambung. Nantikan selanjutnya bab 5801. Dengan judul, Suku Langit. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana, semoga bisa terhibur dan terima kasih.